Ya, belakangan ini muncul sebuah reaksi keras dari kalangan ormas Islam termasuk MUI terhadap sebuah channel YouTube yang bernama Sunnah Nabi. Sebenarnya apa sih? Isinya apa sih channel YouTube ini ya? Kalau saya perhatikan channel YouTube ini memang berisi semacam visualisasi atau gambaran dalam bentuk animasi isi dari kitab-kitab Al-Quran dan hadis. Nah, tapi persoalannya, kenapa baru sekarang ini dipermasalahkan? Sebenarnya channel ini sudah berumur cukup lama ya. Ada juga versi bahasa Inggrisnya yang bernama Nabi Asli. Jadi versi Nabi Asli ini tidak hanya menggambarkan atau memvisualisasikan isi dari Al-Quran, tapi juga dari Alkitab atau Kitab Injil. Tapi yang menarik di sini reaksinya sekarang itu begitu keras dan deras, bahkan petinggi-petinggi Majelis Ulama Indonesia sampai turun tangan. Dan beberapa ketua-ketua ormas Islam juga menanggapi atau merespon channel YouTube ini. Lalu ada apa kok mereka sekarang ini justru merespon channel Sunnah Nabi ini yang kemarin saya perhatikan atau ketika saya cek ternyata channelnya sudah nggak ada. Jadi memang manjur juga ya reaksi dari MUI dan kawan-kawan ya. Meskipun channelnya sudah tidak ada, tapi video-videonya masih bisa dilihat di beranda-beranda YouTube. Apalagi versi aslinya itu channel Nabi Asli yang berversi bahasa Inggris juga masih bisa dinikmati. Kalau saya perhatikan channel Sunnah Nabi ini adalah apa namanya versi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya heran kenapa mereka baru sekarang ya, padahal channel ini kan sudah lama. Kemudian saya berusaha menelisik ke belakang ya. Setara Institut, salah satu lembaga survei yang melakukan survei tingkat intoleransi di Indonesia pada tahun 2022 lalu menyebutkan bahwa ada sekitar 140 kasus intoleransi. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan. Salah satu alasannya adalah masalah legalitas. Banyak gereja yang katanya tidak memiliki legalitas sebagai tempat ibadah. Kemudian yang kedua, lokasi gereja dianggap mengganggu warga. Dan yang terakhir karena adanya isu SARA. Jadi secara garis besar ada 3 itu ya menurut Setara Institut. Nah, besarannya kasus intoleransi pada tahun 2022 ini bisa jadi menjadi salah satu alasan kenapa sekarang ini beberapa tokoh Islam menaikkan isu-isu yang seolah-olah Islam itu dizalimi atau dianiaya. Ya, seperti pada channel Sunnah Nabi ini, di mana mereka mengatakan bahwa channel ini memfitnah, channel ini menghina Nabi Muhammad, seperti itu. Yang kedua juga kemarin kasus yang di pembakaran Al-Quran di Swedia. Itu juga mereka angkat terus ya. Tujuannya apa kalau saya perhatikan di sini memang sebenarnya untuk menutupi kasus-kasus lokal yang jumlahnya itu tidak sedikit ya. Jumlahnya cukup banyak pada tahun 2022 aja 140-an. Sedangkan di semester pertama pada tahun 2023 ini juga kasusnya lebih dari 2. Jadi yang mengemuka di media sosial memang baru katanya ada beberapa gitu ya, belum banyak lah ya. Tapi yang terakhir kan kasus pengerusakan gedung ibadah gereja yang ada di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Meskipun sebenarnya juga didahului oleh peristiwa-peristiwa yang lain yang di Binjai, Sumatera Utara, kemudian di Kota Medan, dan di beberapa wilayah lainnya. Jadi menurut Setara Institut ini ya, lokasi atau sebaran dari kasus intoleransi ini cukup merata ya. Jadi Setara mencatat ada yang di Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga yang ada di Papua. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan menaikkan kasus-kasus yang menjadikan kelompok Islam itu menjadi korban,
apakah akan bisa menutupi kasus-kasus intoleransi yang dilakukan oleh beberapa kelompok Islam yang memang mereka ditengarai oleh virus intoleransi. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi semacam narasi besar yang mereka buat, mereka bangun untuk menutupi borok-borok beberapa kelompok Islam yang memang mereka itu terbukti pola pikirnya itu masih pola pikir yang sangat puritan dan tidak bisa menerima keberagaman di wilayah mereka. Ya, karena kalau kita melihat alasan-alasannya, misalkan masalah perizinan, kemudian masalah lokasi yang dianggap mengganggu warga ataupun dia masalah SARA, sekarang ini kalau kita bandingkan apple to apple antara masjid dan gereja, itu jelaslah masjid lebih banyak mengganggu warga. Dan kedua, lebih banyak masjid yang tidak menggunakan atau memiliki izin lokasi atau izin sebagai rumah ibadah ya. Nah, ini yang ternyata tidak dipahami oleh oknum-oknum ini. Tapi saya melihat justru ini bukannya mereka nggak paham sebenarnya ya. Nah, mungkin juga ini sebuah orkestrasi, sebuah semacam konser yang memadukan beberapa alat musik. Memang ini ada suatu orkestrasi yang sengaja dibangun seperti itu ya, untuk menanamkan lebih dalam lagi nilai-nilai agama mayoritas di tengah masyarakat atau dominasi atau hegemoni agama mayoritas di masyarakat atau secara sosial berusaha menanamkan kembali, merebut kembali dominasi mereka. Nah, apakah seperti itu? Ya, saya pikir itu ada sebuah analisa ya, sebuah teori dari saya. Tapi bisa jadi ya seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan momen 2024, kan kita tentu pernah mendengar namanya kebangkitan Islam yang akan terjadi pada tahun 2024, di mana angka 24 mengacu pada kejatuhan kekhalifahan Utsmani, kekhalifahan Islam terakhir yang dikalahkan pada Perang Dunia Pertama oleh Sekutu pada tahun 1924. Dengan kekalahan Utsmani oleh Inggris dan kawan-kawan, akhirnya wilayah-wilayah Utsmani direbut oleh Inggris atau di bawah pengaruh Inggris, sehingga akhirnya muncul juga namanya negara Israel. Nah, momentum ini rupanya berusaha dipakai oleh beberapa kelompok ini untuk merebut dominasi di negeri kita. Ya, pastinya kita paham ya kalau mereka berusaha mengembalikan ini dan menarik ini sebagai ideologi baru, ya mungkin saya berpikiran sempit ya, tapi setidaknya ini bisa memberi gambaran kenapa orkestrasi penolakan terhadap rumah ibadah non-muslim sekarang itu begitu gencar, begitu kuat, begitu deras di mana-mana. Bersamaan itu juga muncul sebuah narasi bahwa Islam itu disalimi. Kemudian yang kedua ada sebuah narasi juga bahwa negara Indonesia itu milik orang Islam karena pahlawannya orang Islam, ya, kebanyakan orang Islam. Ya, untuk kita sering mendengar itu di media sosial. Nah, makanya nggak heran kalau saya mengatakan ini adalah sebuah orkestrasi, bukan suatu hal yang tiba-tiba terjadi gitu ya. Karena kalau kita lihat sebarannya juga merata gitu.